Beragama itu, kalau kita katakan beragama santai-santai, maka Anda mengatakan azab neraka itu azab yang santai, azab kubur itu azab yang santai, beratnya sakaratul maut itu sakaratul maut yang santai, Munkar wa Nakir itu santai menanya Anda, segala sesuatu akan dianggap santai, dahsyatnya yaumul mahsyar santai, dahsyatnya pengadilan Allah santai, kemudian titian sirat santai. Kalau Anda mengatakan beragama itu biasa-biasa ajalah, maka beragama mesti serius. Bagaimana seriusnya? Seperti Anda serius dikejar oleh neraka yang berwujud nyata di hadapan Anda. Andaikan neraka itu berwujud nyata, bergerak mengejar Anda, lautan api neraka yang hitam biru dan kemudian asapnya hitam mengepul mengejar Anda seperti lautan api yang lebih besar daripada bumi ini, apakah bisa Anda santai? Cerita beragama ini cerita menyelamatkan diri Anda dari neraka, cerita menyelamatkan diri Anda dari azab kubur, cerita menyelamatkan diri Anda dari berbagai macam musibah, azab-azab Allah di dunia. Mana ada yang bisa santai ketika gempa melulantakkan rumah-rumah kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita pada kesempatan ini sidang jemaah yang dirahmati Allah bicara tentang perkara taubat dan menebus dosa. Hamba Allah yang dirahmati Allah, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8 tadi sudah diperintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil taubat orang beriman, bukan dikatakan ya ahlal maksiyah, wahai pelaku maksiat, wahai ya ayyuhaz zalim, tidak, wahai orang-orang yang zalim. Tetapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Artinya yang sudah paham keislaman, yang sudah berislam, yang beriman. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Hamba Allah yang dirahmati Allah, pertanda perkara taubat ini mesti mencapai kualitas yang sempurna. Kita sudah mengaku beriman pun disuruh diperintahkan untuk menjaga meningkatkan taubat kita, menyempurnakan taubat kita. Bagaimana kalau orang beriman saja diperintahkan menyempurnakan taubatnya, maka sidang jemaah bagaimana dengan orang-orang yang masih lalai? Bagaimana dengan ahli maksiat? Maka itu tentu lebih keras lagi. Ini pertanda sidang jemaah bahwasanya beragama, taubat dan hijrah itu mesti serius. Beragama itu mesti serius, taubat mesti serius, mesti fokus. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Karena perkara agama ini perkara yang sangat serius. Dia perkara neraka dan sorga. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, Ustaz, tidak usahlah serius-serius bana bagamu kok, santai saja. Beragama ini santai sajalah, biasa-biasa ajalah. Jangan terlalu kejang kencang atau terlalu serius, biasa aja beragama itu. Ini pernyataan sesat sidang jemaah yang dirahmati Allah.
Beragama itu, kalau kita katakan beragama santai-santai, maka Anda mengatakan azab neraka itu azab yang santai, azab kubur itu azab yang santai, beratnya sakaratul maut itu sakaratul maut yang santai, Munkar wa Nakir itu santai menanya Anda, segala sesuatu akan dianggap santai, dahsyatnya yaumul mahsyar santai, dahsyatnya pengadilan Allah santai, kemudian titian sirat santai. Kalau Anda mengatakan beragama itu biasa-biasa ajalah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka beragama mesti serius. Bagaimana seriusnya? Seperti Anda serius dikejar oleh neraka yang berwujud nyata di hadapan Anda. Andaikan neraka itu berwujud nyata, bergerak mengejar Anda, lautan api neraka yang hitam biru dan kemudian asapnya hitam mengepul mengejar Anda seperti lautan api yang lebih besar daripada bumi ini, apakah bisa Anda santai? Bisakah Anda santai mengelak darinya? Cerita beragama ini cerita menyelamatkan diri Anda dari neraka, cerita menyelamatkan diri Anda dari azab kubur, cerita menyelamatkan diri Anda dari berbagai macam musibah, azab-azab Allah di dunia. Mana ada yang bisa santai ketika gempa melulantakkan rumah-rumah kita? Semuanya menangis. Saya datang ke Jogja, di waktu pagi yang sama terjadi gempa Jogja. Saya lihat tentara berbaju loreng dengan kumisnya yang tebal meneteskan air mata seperti anak kecil yang menangis memeluk anak yang terluka. Tidak ada yang santai. Itu baru musibah azab di dunia. Bagaimana Anda bercerita santai tentang azab di akhirat? Bagaimana Anda bercerita santai tentang murka Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, beragama ini mesti serius. Beragama ini mesti serius. Taubat mesti serius. Taubat mesti fokus. Hijrah mesti fokus. Hijrah harus konsen, hijrah harus komitmen. Tidak bisa santai sidang jemaah yang dirahmati Allah. Keliru Anda mengatakan santai. Beragama santai sajalah, tidak usah ikut sunnah. Ya, kalau sholat sudah cukuplah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidakkah Anda tahu keimanan Umar bin Khattab? Tahukah Anda Umar bin Khattab keimanannya? Iblis tidak berani melewati jalan yang pernah ditempuh oleh Umar bin Khattab. Iblis lari terbirit-birit mendengarkan terompah Umar bin Khattab. Tahukah Anda ketika Umar bin Khattab sudah meninggal, Utsman bin Affan bermimpi dengan Umar bin Khattab dalam riwayat yang sahih. Kemudian ditanya oleh Utsman, "Ya Umar, bagaimana engkau menghadapi pertanyaan Munkar wa Nakir?" Maka ketika itu Umar berkata, "Ya Utsman, ketika saya dibangunkan oleh Munkar wa Nakir, saya bangkit dari tidur saya duduk, langsung saya tanya dia terperanjat, 'Marabbuh?' Umar yang nanya, 'Marabbukuma?' Siapa Rabb kalian berdua? Belum sempat Munkar wa Nakir bertanya kepada Umar, 'Marabbuka?' Tapi ternyata Umar lebih dahulu bertanya kepada Munkar wa Nakir, 'Marabbukuma?' Terperanjat dua malaikat ini, tak sanggup lagi menanya Umar bin Khattab. Sidang jemaah, sebegitu hebat dan dahsyatnya Umar bin Khattab. Tetapi Anda harus tahu keseriusan Umar bin Khattab dalam beragama. Ketika perutnya robek oleh khinzar, ketika tabib datang ditempelkan tangan tabib di perut yang luka, langsung meluncur tangannya ke dalam tembus. Maka ketika itu muncrat darah di jari-jari dokter, di jari tabib. Kemudian tabib berkata, "Ya Khalifah, wahai Khalifah, berwasiatlah." Paham Umar, tidak ada medis yang mampu menyelamatkan dia. Berwasiatlah.
Tahu sidang jemaah ketika dia pingsan, setelah terbunuh, setelah ditusuk dia pingsan, baru bangun, apa yang ditanyanya? Apakah dia mengatakan sakit perutku, bagaimana keadaanku? Dia tanya, hal salaitum, sudah solatkah kalian? Solat yang diperkarakannya dalam kondisi sakaratnya. Wudukkan aku ingin solat. Dia bangkit, pingsan lagi. Bangun lagi, diwudukkan lagi. Wahai Abdullah, wudukkan aku. Bangkit lagi, pingsan lagi. Berulang-ulang. Begitu Umar bin Khattab. Beragama, jangan ada pemikiran santai. Jangan Anda taubat dengan sisa umur. Taubat dengan sisa umur, taubat setelah pensiun. Negeri ini hancur karena pejabatnya taubat setelah pensiun. Negeri ini hancur karena pejabatnya taubat setelah pensiun. Kalau pejabatnya taubat sebelum pensiun, maka baiklah negeri ini. Semua yang terjadi hari ini karena pejabatnya taubat setelah pensiun. Jangan Anda lalai. Bersegera, serius, taubat. Kalau orang beriman saja diperintahkan taubat, bagaimana dengan solat kita yang masih rusak, ibadah kita yang masih lalai? Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat dengan tebusan dosa. Ada orang memahami kalau sudah taubat, menyesal, beribadah, tidak mengulangi, selesai. Sehingga dia uang haram yang disimpannya, dia korup uang sebanyak-banyaknya, kemudian dia taubat, kemudian sebagian diinfakkannya, kemudian nama baiknya terperbaiki, kemudian setelah itu dia sudah merasa cukup dengan sholat, dan kemudian ngaji-ngaji baca Quran, dan uang haram tetap disimpannya. Kenapa? Karena menurut dia taubat tidak ada tebusan, tidak mengembalikan hak orang lain. Ini penyakit taubat para pejabat. Setelah pensiun, ngaji, pakai jenggot, dia lupa pada tangan yang berlumur darah, kebijakan-kebijakannya yang mengerikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam perang Yarmuk, suatu hari sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika itu Ikrimah bin Abi Jahal, perang ketika itu terdesak, umat Islam kekuatan tidak bisa menandingi kekuatan Romawi. Kemudian ketika itu kekalahan sudah di depan mata. Khalid bin Walid ketika itu sudah panik, maka datanglah anak pamannya, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah berkata, wahai saudara-saudaraku, aku cabut pedangku ini, aku patahkan sarungnya, dan aku tidak akan lagi menyarungkan pedangku. La Madinatal Yawm, tidak ada untuk cerita kembali ke Madinah. Aku bersumpah mati di hadapan kalian. Langsung dirangkul oleh Khalid bin Walid. Wahai Ikrimah, jangan kau bertindak konyol. Sesungguhnya umat Islam masih membutuhkan engkau. Ya Khalid, kenapa kau katakan aku konyol? Tahukah engkau selama ini aku dan bapakku adalah orang yang paling serius mengintai kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dan bapakku adalah orang yang paling benci kepada Nabi. Apakah salah hari ini aku bersumpah menebus dosaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersumpah mati menebus dosaku yang mengintai kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sidang jemaah, dibuatlah pasukan berani mati. Ketika itu 400 pasukan menyisihkan diri bersama Ikrimah bin Abi Jahal, di bawah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal. Di antaranya sidang jemaah rahmat Allah, Hisam bin Ali, kemudian Iyas bin Abi Rabi'ah. Dua tokoh yang luar biasa bergabung. Maka mereka melesat
menuju barisan musuh tanpa mundur, tidak peduli luka di badan, tidak peduli panah yang bergantungan di tubuhnya, yang tertancap di tubuhnya. Targetnya adalah ring satu musuh. Mereka berhasil mengalahkannya. Perang usai, umat Islam menang. Kekuatan yang berbanding 30% berhadapan 30% kekuatan muslim, 100% kekuatan musuh yang tidak sesuai dengan logika, dimenangkan oleh Ikrimah dengan pasukannya. Kata Khalid bin Walid, tolong cari mana Ikrimah. Dibikin utusan mencari Ikrimah. Didapat Ikrimah dengan sobekan-sobekan yang tak terhitung di tubuhnya. Dia minta air, berikan aku air. Maka dicarikan air, seteguk air diperoleh. Ketika Ikrimah akan diminumkan air, kemudian Iyas bin Abi Rabi'ah juga minta air. Kata dia, berikan kepada dia lebih dulu. Maka dibawa air kepada temannya. Setelah ketika akan diminum oleh temannya, teman ketiga Ali bin Hisam bin Ali juga minta, berikan kepada dia. Ketika itu sidang jemaah, ketiga-tiganya tidak sempat minum dan meninggal dunia. Begitu mereka mendahulukan temannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitu Ikrimah menebus dosanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah anda Wahsy yang membunuh Hamzah, yang disuruh oleh Hindun merobek, mengambil jantung Hamzah, diambil seluruh organ tubuhnya, dikunyah oleh Hindun. Itu Wahsy. Derita batin Rasulullah melihat jenazah pamannya, anak pamannya Hamzah yang bergelar Asadullah tidak terobati, membatin pada diri Nabi dalam waktu yang panjang. Kemudian singkat cerita, Wahsy akhirnya sadar dan ingin masuk Islam, tapi dia merasa berdosa membunuh paman tercinta dari Nabi. Dan dikirimlah surat kepada Rasulullah, berbalas surat, diyakinkan Islam, kesalahannya akan diampuni dengan Islam. Tapi kata dia, kesalahanku terlalu besar yang membuat hatimu luka, wahai Rasulullah. Maka berbalas surat berkali-kali, belum bisa Wahsy berani menghadap Nabi, sampai turun ayat, Qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepadanya, wahai Muhammad, kata Allah, wahai hambaku yang terlanjur berbuat dosa dengan parah terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai engkau putus asa dengan rahmat Allah. Setelah itu Wahsy masuk Islam. Datang dia menghadap Nabi. Ternyata Nabi belum mampu menatap wajah Wahsy. Nabi sejenak berpura-pura menatap, kemudian memalingkan wajahnya, menetes air matanya. Nampak Hamzah. Maka Wahsy paham. Wahsy pamitan. Bertekadlah dia untuk menebus dosanya. Meninggal Rasulullah. Terjadi perang Musailamah Al-Kadzab di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Bernazarlah Wahsy untuk menebus kesalahannya dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Maka sidang jemaah, berbagai rintangan, Musailamah Al-Kadzab dikawal ketat, berbagai rintangan dihadapi oleh Wahsy. Sekian luka tak tertancap di tubuh Wahsy, namun akhirnya dia berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab. Maka Wahsy berteriak, qataltu khairan nas fil jahiliyah wa qataltu syarran nas fil Islam. Ya Allah, aku telah pernah membunuh orang terbaik di masa jahiliyahku. Hari ini aku tebus dengan membunuh orang terburuk dengan Islamku. Menebus dosa dan kesalahan
terakhir sidang jemaah, Abu Mihjan, seorang pemabuk, anda narkoba, anda pemabuk, anda pemuda jahat, sadar anda tidak sehebat Abu Mihjan. Abu Mihjan dipenjarakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dipenjarakan, pasukan dipimpin pada perang Qadisiyah. Abu Mihjan merenung dalam penjara. Orang-orang berangkat, siap mengorbankan nyawanya untuk Islam, sedangkan aku menggunakan hidupku untuk hal yang tidak ada manfaat. Betapa bodohnya aku. Maka aku harus bangkit, aku harus taubat, aku harus berhijrah. Maka dia minta didatangi oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Sa'ad sudah berangkat pergi perang. Wahai istri Sa'ad, istri gubernur, izinkan aku pergi berperang bersama Sa'ad. Aku ingin melukiskan sejarah terbaikku untuk Islam ini. Aku yang hina ini juga ingin berbuat baik untuk Islam. Maka akhirnya istri Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa melepaskan, karena dia tidak punya jabatan, dia hanya seorang istri. Tapi dia terus merengek setiap saat, melantunkan syair-syair yang menguraikan air mata, sehingga tidak bisa nyaman istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka solat istikharahlah istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkata Abu Mihjan, aku berjanji padamu wahai istri Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya aku nanti masih hidup dalam medan tempur, setelah bertempur, aku akan kembali ke tempat ini. Aku mempenjarakan diriku, aku sendiri yang memasang rantai di tangan dan di kakiku. Aku pegang janjiku ini. Percayalah pada kau wahai istri Sa'ad. Tetapi jika aku syahid di medan tempur, maka itu urusanku, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mantap istri Sa'ad mengambil keputusan. Dilepaslah Abu Mihjan, seorang yang gagah, rambut gondrong, tubuh besar, jagoan lapangan, yang selama ini ditakuti sebagai seorang pemabuk. Berangkat dia dengan kuda tanpa pelana, sebilah pedang tanpa perisai, langsung menuju menyusul tempat bertempurnya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah. Dia langsung ke Qadisiyah. Ternyata Sa'ad ketika itu cedera. Dia tidak bisa mengendalikan pasukan, dia hanya mengendalikan pasukan dari jauh. Dan pasukan babak belur, pasukan hampir hancur. Di ujung kehancuran, kekalahan, porak-poranda pasukan. Maghrib datang, kemudian Abu Mihjan juga datang, pasukan babak belur. Maka Abu Mihjan melihat sejenak peta musuh, membaca peta musuh, karena dia ingin menebus kesalahannya. Dia mencari di mana letak jenderal musuh, di mana posisi jenderal musuh, panglima musuh. Maka dia langsung menerobos, tak peduli lautan pedang, pengawalan ketat, pedang yang bersilang. Maka akhirnya dia berhasil membunuh, memporak-porandakan musuh. Matilah sang jenderal musuh di pedang Abu Mihjan, dan kendali pasukan otomatis jatuh kepada Abu Mihjan. Dia kendalikan pasukan dengan gagah. Semua orang kemudian bertanya-tanya, adakah ini malaikat yang dikirim oleh Allah? Adakah ini Ali bin Hisam? Kadang sementara Ali bin Hisam sudah meninggal. Tidak mungkin ini dalam perang Yarmuk Ali bin Hisam sudah meninggal. Ini siapa? Saat melihat dia berkelebat, ini mirip Abu Mihjan, tapi tidak mungkin karena Abu Mihjan dalam penjara. Maka menanglah sidang jemaah. Setelah menang, pasukan berkumpul membagi ghanimah sebagai imbalan berperang. Bagaimana dengan Abu Mihjan yang penuh luka-luka di tubuhnya? Dia langsung berbalik ke penjara, menempuh jalan yang panjang dengan kecapean yang tidak ada istirahat.
tidak peduli tentang ghanimah imbalan perang. Dia langsung kembali masuk ke penjara di tengah malam buta, memasangkan rantai ke tangan dan ke kakinya, dan memasangkan kunci penjara. Meringkuk di penjara, darah tetap menetes dan lemah. Paginya pasukan pun sampai. Maka bertanya istri Sa'ad bin Abi Waqqas dengan wanita-wanita menyambut kedatangan keluarga dan suami mereka. Maka ketika itu sedang jemaah dirahmati Allah, bertanyalah istri Sa'ad bin Abi Waqqas, "Madza fa'alallahu bikum?" Bagaimana pertolongan Allah pada kalian? Diceritakan, Masya Allah, kami hampir kalah. Tapi ada utusan dari Allah. Ada yang mengatakan dia malaikat, ada yang mengatakan Ali bin Hisam, ada yang mengatakan Abu Mihjan. Tapi aku melihat dia berkelebat mirip Abu Mihjan. Tapi Abu Mihjan dalam penjara, maka orang mengira itu adalah malaikat dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menggigil sang istri yang ketakutan. Kebijakannya melepaskan Abu Mihjan, khawatir dimarahi sang suami. Maka ketika itu dirangkul sang suami, meminta reda suami, dicium tangan suami. Lahua Abu Mihjan, lahua Abu Mihjan. Benar wahai suamiku, dia benar-benar Abu Mihjan. Diceritakan janji Abu Mihjan kepadanya, sehingga dia mengambil keputusan, maafkan aku suamiku, aku bukan seorang gubernur, tapi aku telah mengambil kebijakan tanpa izin engkau wahai suamiku. Kata suaminya, ini adalah gerak dari Allah. Mana dia Abu Mihjan? Dia kembali ke penjara, meringkuk belum dirawat dari malam, ada di penjara. Karena kami wanita tidak mungkin melayaninya. Langsung Sa'ad bin Abi Waqqas lari ke penjara bersama beberapa orang. Dilihat Abu Mihjan meringkuk lemah di sudut penjara, maka dibuka pintu penjara, dipegang Abu Mihjan, dipeluknya dan dibawa berdiri. Wahai Abu Mihjan, dengarkan olehmu, mulai hari ini aku tidak akan lagi memenjarakan engkau wahai Abu Mihjan. Kau telah selamatkan Islam, kehancuran Islam. Perang Qadisiyah perang penting dalam Islam, sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ketika itu Abu Mihjan berkata, wahai Sa'ad, dengarkan olehmu, bersaksi aku kepada Allah, setelah ini aku tidak akan pernah mabuk lagi. Bertaubatlah saudaraku, kesempatan anda masih ada. Di diri anda ada potensi Umar bin Khattab, potensi Abu Bakar As-Siddiq, potensi Utsman bin Affan, potensi Khalid bin Walid, tetapi anda telah lalai mengelolanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.